Halo, kali ini kita belajar tentang osilasi yang didefinisikan sebagai sebuah gerak khusus yang terjadi ketika sebuah gaya yang bekerja pada benda itu sebanding dengan perpindahannya dari sebuah titik. Jadi ada sebuah titik, terus perpindahannya berapa. Nah, besarnya gaya itu sebanding dengan besarnya perpindahan ini. Nah, seperti itu. Jadi sebuah titik itu disebut sebagai titik kesetimbangan atau equilibrium di sini ya. Oke. Nah, jika gaya ini selalu mengarah ke titik itu, jadi sebuah gaya yang sebanding itu arahnya ke titik ini, acuan ini, titik kesetimbangan ini, maka pergerakannya akan lihat, kalau bendanya bergerak ke sana tapi gaya ke sana, kan lama-lama tambah pelan karena ada gaya ke sana, dia balik lagi ke sini, titiknya sekarang di sini karena tadi setelah dari sini gayanya ke sana seret, dan kalau dia sudah bablas gayanya arahnya ke titik lagi. Nah, maka gerakannya akan selalu ada gerakan yang berulang bolak-balik seperti itu. Nah, gerak bolak-balik ini sebutannya banyak, yaitu gerak periodik atau gerak harmonik atau osilasi atau getaran, semuanya sama. Jadi gerak periodik, gerak harmonik atau osilasi atau vibrasi atau getaran itu sama, dapat digunakan satu dengan yang lain. Baik, jadi gerak harmonik sederhana banyak kita temui ya. Jadi di pendulum jam, sekarang kita sudah jarang melihat jam seperti ini kecuali di tempat antik. Kemudian skoknya sepeda, kemudian pair, ada juga di bandul yang digunakan untuk hipnotis itu ya, itu gerak harmonik gitu. Kemudian ayunan juga. Nah, tapi perhatikan, perlu diperhatikan di sini bahwa tidak semua gerak ini gerak harmonik yang benar-benar gerak harmonik ideal, karena ada redamannya di sana ya. Oke, seperti itu. Baik, sekarang sebuah benda dikatakan sebagai bergerak dengan harmonik sederhana. Jadi gerak harmonik sederhana, jadi ada kata-kata harmonik dan sederhana itu jika posisinya itu, jika kita plot, kita gambarkan grafiknya itu membentuk grafik sinus, jadi dengan tanpa ada energi yang hilang. Nah, makanya tadi disebut seperti ayunan yang biasa kita gunakan itu contoh tidak ideal karena pasti ada gesekannya. Padahal di sini harusnya tidak ada energi yang hilang. Kalau ada gesekan pasti ada energi yang hilang. Nah, jadi seperti itu. Baik, sekarang kita tinjau sebuah bekas seperti ini. Perhatikan tadi X0, jadi titik ini adalah titik setimbang tadi, equilibrium. Kemudian kita tarik, karena dia bekas ya, dia ingin kembali ke sana, yaitu gaya pemulihnya pasti arahnya menuju ke titik setimbang situ. Gaya arahnya ke sana dan disebut sebagai F ya, karena gaya, makanya dia panahnya arahnya ke sana. Di titik setimbang sendiri, jadi kalau kita tarikan, kalau di titik setimbang ya sudah seperti ini, sudah nggak ada gaya. Nah, ketika kita tekan, kalau tadi ditarik ya, kita tekan, maka tetap akan ada gaya arah ke titik setimbang. Jadi tetap sama ya, dari sana ada sana dan seterusnya, sehingga akan menjadi gerak bolak-balik yang kita sudah memiliki rumus, kita sudah tahu ya dulu, minus K X, minus dalam hari ini dia berbeda arah dengan arah gerakannya ya, dan dia selalu seperti itu. Oke, dan karena gaya kita juga punya rumus M kali A. Jika kita bedah itu ya, kita samakan saja, M kali A sama dengan min Kx, sehingga kita punya A sama dengan min K per M X. Jika K per M kita
kita bungkus. Maka kita akan punya X sama dengan A cos omega T plus V di sini ya. V itu fase, jadi V bukan psi ini ya, V fase dari fisika kita juga pakai V. X sama dengan A cos omega T plus V. Dari sini kita juga tahu omega itu adalah frekuensi angular. Di sini T adalah 2pi per omega. Bagaimana kita mencari F-nya sendiri? F-nya adalah seperti. Jadi F sama dengan seperti. Kemudian karena T-nya adalah 2pi per omega, maka F-nya adalah per 2pi per omega. Jadi F sama dengan omega per 2pi. Ya, 2πf lah ya. Jadi omega adalah 2πf. Seperti itu. Baik. Untuk kecepatan, karena kita sudah punya X sama dengan A cos omega T plus V, maka kita akan punya kecepatannya tinggal diturunkan saja terhadap X ya. X-nya diturunkan terhadap T. Jadi kita punya X sebagai fungsi T, omega T ya. Maka kita akan punya min omega A sin omega T plus V. Percepatannya turunkan dari V yang barusan kita dapat, maka kita akan punya min omega kuadrat A cos omega T plus V. Perhatikan bahwa A cos omega T plus V itu adalah X ya, maka kita bisa ringkas. Kita bisa meringkas A ini seperti ini. Jadi X ini adalah A cos omega T plus V ya. Seperti itu. Baik. Perhatikan rumusnya ini ya. Kita punya sin omega T plus V, kita juga punya cos omega T plus V. Jika kita gambar grafiknya akan seperti itu. Nah, maksimalnya berapa? Ya gampang, kenapa? Karena sin itu maksimalnya 1, cos itu maksimalnya 1, sehingga kita akan punya V max adalah omega A, karena sinnya nanti maksimalnya 1 ya. Cosnya juga A maxnya juga omega kuadrat A, karena sin dan cos maksimalnya 1. Baik. Perhatikan, ini adalah grafik antara X posisi terhadap waktu. Jika kita punya seperti ini, maka kita akan punya periode itu kita bisa menghitung dari puncak ke puncak sini atau ke lembah ya, dari lembah ke lembah sini. Kita bisa punya menghitung T periode seperti itu. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang, satu getaran dari sini ke sini lagi atau dari bawah ke bawah lagi, itu satu periode. Amplitude adalah simpangan terbesar. Sudah jelas di sana. Nah, bagaimana dengan grafik V-nya? Perhatikan ketika saya tarik ke sini. Ini. Kalau gerakan bola balik, ketika mau balik, kan dia diam dulu. Artinya, ketika di titik A, di titik maksimal, maka V-nya justru 0. Dia V-nya maksimal ketika di titik setimbang. Oke. Sehingga kita akan punya grafik V terhadap T itu kebalikannya. Perhatikan, di titik setimbang itu kecepatannya tinggi ya. Lihat titik setimbang kecepatannya tinggi. Terlepas dia tinggi minus atau tinggi plus, itu kecepatannya tinggi. Di amplitudo di sini kecepatannya 0. Lihat di amplitudo juga di sana kecepatannya juga 0. Jadi V maksimal ketika di titik setimbang. Bagaimana dengan percepatannya? Lihat percepatannya agak geser lagi ya, agak geser lagi. Ketika V maksimal, jadi V maksimal sini, gayanya kan 0, maka percepatannya otomatis 0. Nah, perhatikan juga bahwa di sini X-nya, ketika X-nya negatif, maka percepatannya positif. Ketika X-nya negatif maksimal, misal ke sana, sebentar saya nanya, oke, ke sana, maka arahnya kan ke sana, kebalikannya. Jadi ketika dia ke sini, arahnya ke sana. Jadi jika posisinya negatif, maka percepatannya positif, sesuai dengan arah sumbu X-nya ya. Oke. Seperti itu. Baik. Sekian untuk kali ini. Setelah ini kita akan lanjut dengan
cara menghitung rumus ini di penerapan soalnya. Tapi lagi gimana? Setelah ini kita akan latihan soal yang melibatkan rumus ini.